Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Agus Purnomo selaku dosen pengampu dari mata kuliah halal logistik. Dan selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat datang di presentasi tugas mata kuliah kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sedikit topik yang sangat menarik, yaitu mengenai Green Supply Chain Management. Ya, mungkin sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik outline yang akan saya presentasikan kali ini, yaitu yang pertama mengenai latar belakang terjadinya Green Supply Chain Management, yang kedua definisi Green Supply Chain Management itu sendiri, yang ketiga mengenai aktivitas apa saja yang ada di dalam Green Supply Chain Management, dan yang keempat mengenai strategi yang harusnya diambil untuk keberlanjutan atau sustainable. Ya, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa terjadinya Green Supply Chain Management, yaitu dalam bidang industri atau pihak perusahaan sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah dan polusi. Perusahaan merasakan perlunya memperbaiki jaringan kerja atau meningkatkan supply chain untuk reduksi limbah dan efisiensi operasi, termasuk pada delivery produk dan jasa. Perubahan era industri yang baru menuntut peran industri dalam menjaga lingkungan, yang dengan mengurangi limbah dan polusi, yang menyebabkan terjadinya atau timbulnya Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management mengharuskan pihak industri atau perusahaan untuk meningkatkan keseimbangan antara kinerja marketing dengan isu lingkungan yang melahirkan isu baru seperti penghematan penggunaan energi dan pengurangan polusi dalam usaha peningkatan strategi kompetitif. Tujuan dari Green Supply Chain Management itu sendiri yaitu untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan dari semua produk dan proses, termasuk pengaruh lingkungan yang berasal dari barang dan produk, dari proses mulai dari bahan baku, dari pemasok sampai ke barang jadi yang diterima oleh konsumen akhir. Ya, dan berikut ada sedikit tambahan mengenai jumlah penggunaan energi fosil di Indonesia menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, dari data tabel di sebelah kanan dapat diketahui bahwa jumlah penggunaan energi fosil di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 795 juta setara barel minyak, dan ini akan terus-menerus meningkat 5 kali lipat untuk kebutuhan industri dan transportasi. Jika hal ini tidak segera teratasi, maka Indonesia pada tahun 2050 dipastikan akan naik 2,3 kali lipat sampai 5,7 kali lipat pada tahun 2050. Ya, seperti yang terlihat di sini, pada tahun 2020 jumlah penggunaan energi fosil di Indonesia mencapai 1 miliar 19 juta barel. Pada tahun 2030 dapat dianalisis mencapai 1.780 barel minyak. Pada tahun 2040 bisa mencapai 3.109 juta barel minyak, dan pada tahun 2050 mencapai 4.569 juta barel minyak. Ya, jika hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pengurangan penggunaan energi fosil, maka dapat dipastikan keseimbangan antara lingkungan dan juga industri logistik ini akan terganggu. Ya, yang sekarang mengenai Green Supply Chain Management sendiri. Green Supply Chain Management sendiri merupakan konsep yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, termasuk dalam desain produk, procurement atau pengadaan, pemilihan bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk ke konsumen, hingga pengaturan alur produk setelah digunakan oleh konsumen. Jadi semua supply chain management yang dari awal atau dari hulu sampai ke hilir itu harus memperhatikan keberlanjutan atau lingkungan.
Ya. Dan berikut adalah dampak positif dan dampak negatif apabila menggunakan Green Supply Chain Management. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu menggunakan raw material yang berkarbon rendah. Artinya ini akan mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di udara kita. Yang kedua adalah mengurangi waste atau limbah ya. Tentu saja yang tadi sudah dijelaskan, dengan adanya Green Supply Chain Management, tentu ini akan mengurangi limbah yang sangat signifikan, yaitu dari misal contoh seperti penggunaan kertas, kita dapat menggunakan e-paper ya, atau menggunakan semuanya serba online. Yang ketiga, diproduksi dari material yang dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Yang keempat, optimasi konsumsi bahan bakar dan rute. Dan berikut adalah dampak negatif apabila tidak menggunakan Green Supply Chain Management. Tentu saja yang pertama mengenai polusi udara, polusi air, dan penggunaan energi yang tidak terbarukan. Yang kedua, menurunkan kualitas lingkungan hidup, tentu saja, karena dengan adanya penggunaan energi fosil akan meningkatkan efek rumah kaca dan karbon dioksida. Yang ketiga, konsumsi energi yang akhirnya akan meningkatkan biaya. Ya, ini juga akan berdampak terhadap cost dari perusahaan apabila dari perusahaan itu sendiri tidak memperhatikan penggunaan energi fosilnya. Nah, berikut adalah aktivitas apa saja yang ada di Green Supply Chain Management. Yang pertama mengenai Green Procurement atau pengadaan hijau, yaitu yang berkaitan dengan keadaan lingkungan pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang dan daur ulang bahan pada proses pembelian, proses pemilihan supplier, yang tentu saja proses pemilihan supplier ini harus memperhatikan supplier yang berorientasi kepada lingkungan. Dan yang ketiga, green manufacturing. Tentu saja green manufacturing juga harus memperhatikan input proses pembuatan produk yang memperhatikan lingkungan. Dan yang kedua adalah green packaging atau kemasan hijau, yaitu meliputi hemat kemasan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk standarisasi kemasan, meminimalkan penggunaan bahan dan waktu untuk membongkar dan mempromosikan program daur ulang kepada masyarakat. Oke, yang ketiga mengenai green transportation atau transportasi hijau, yaitu sistem pergerakan dan konektivitas dalam suatu kawasan perkotaan yang menggunakan layanan transportasi yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau emisi gas buang sisa pembakaran. Kalau untuk di negara maju biasanya digunakan transportasi yang menggunakan menggunakan energi baterai. Jadi penggunaan mobil-mobil yang menggunakan energi fosil itu sudah dikurangi sehingga tercipta lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat mengenai green warehousing, yaitu yang menggambarkan gudang yang dirancang dan dioperasikan dengan pendekatan ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya. Ini tidak hanya mencakup mengenai desainnya, tapi juga operasional harian dan manajemen supply chain, yang di dalamnya dapat menggunakan autonomous green vehicle dan lain sebagainya. Oke. Dan berikut adalah strategi sustainable yang harus dipikirkan mungkin oleh pihak industri, yaitu sasaran penurunan emisi karbon dioksida perlu dielaborasi dalam penetapan indikator kinerja emisi seperti rata-rata jumlah liter bahan bakar per ton kilometer, jumlah kilometer kendaraan kosong atau empty container, tingkat utilisasi kendaraan, jumlah kendaraan yang digunakan, sampai kepada pengukuran yang lebih spesifik yaitu jumlah emisi karbon dioksida. Terus yang selanjutnya adalah mengurangi jumlah unit kendaraan. Tentunya jika kita melihat dari proses bisnis ya, jika kita mengurangi jumlah unit kendaraan, tentu pendapatan yang diterima juga akan berkurang. Tetapi dalam konteks ini mengurangi jumlah unit kendaraan yaitu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin jumlah unit yang ada, jangan sampai ada box yang kosong
harus maju juga gitu, harus proporsional. Jadi dalam hal ini emisi karbon dari kendaraan jelas akan berkurang bila kita mengurai jumlah unit kendaraan, yaitu dengan cara peningkatan perdagangan, baik transaksi e-dagang atau e-commerce maupun globalisasi mendorong kebutuhan transport meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi informasi, pencarian booking, dan konsolidasi shipment menjadi kondisi yang sangat penting dalam pengurangan jumlah unit kendaraan. Oke, selanjutnya adalah peningkatan kapasitas jalan raya, yang tentunya hal ini harus berkolaborasi ya dengan pemerintah dan manajemen traffic untuk mengurangi kemacetan. Kemacetan merupakan pemborosan. Banyak idle time kendaraan menunggu dan membakar fuel. Permasalahan kemacetan dapat dikurangi dengan dua cara, yaitu pengurangan traffic demand dan peningkatan kapasitas jalan raya. Terus yang selanjutnya adalah pengembangan dan penggunaan autonomous vehicle atau driverless. Autonomous vehicle akan mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan dan penggunaan bahan bakar secara efisien. Teknologi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transportasi yang berkelanjutan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila penjelasannya mungkin kurang rinci, kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.